Al-An'am 103. La tudrikul absar. Yang tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Yang satu esa, qul huwallahu ahad. Ya itu Tuhan. Sama seperti Kalau Tuhan yang dikenalkan Musa, Yesus sama. kalau Pak Ustadz bilang begitu, jadi saya bingung juga. Maksudnya kalau kita manusia berangan-angan itu seperti apa? Berangan-angan Tuhan. Ya tidak usah diangan-angan. Intinya Tuhan itu lah tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Tidak Ya, sama dengan serupa manusia juga, Pak apa? Ustadz? Tidak Kenapa? serupa sama seperti manusia juga. Tidak lah, tidak serupa. Coba baca walaupun di dalam perjanjian lama sama. Keluaran 9:14 Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Dengan siapa Anda kamu samakan? Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Ya, gitu. Tapi, Sama. tapi kalau di kita itu dikatakan itu Allah menciptakan manusia serupa, segambar dengan Allah. Itu maksudnya gini. Ada dua penafsiran itu. Maksudnya ketika domir itu kembali kepada Allah, Tuhan menciptakan manusia segambar. Maksudnya gini, ada mengartikan gini, Tuhan itu mendengar, tidak bisa, tidak buta, apa, tidak tuli dia. Maka dia menciptakan manusia mendengar juga. Tuhan itu melihat, maka dia ciptakan manusia melihat. Tuhan kuasa, maka dia ciptakan manusia kuasa. Tapi dibatasi oleh Allah. Penglihatannya manusia tidak sama dengan penglihatan Allah. Kalau penglihatan Allah itu tidak ada batasnya. Allah hidup, maka dia ciptakan manusia hidup juga. Tapi hidupnya Allah dengan manusia beda. Kalau Allah itu kekal, kalau manusia bisa mati. Maksudnya gitu, segambar di situ. Bukan berarti Tuhan punya tangan seperti manusia, melihatnya pakai mata, bukan kayak gitu. Karena dalam Islam, Bible, Perjanjian Lama dijelaskan tidak ada yang seperti aku gitu loh. Iya, maksudnya memang betul Pak Ustadz, tidak sama seperti aku, tetapi yang serupa segambar itu maksudnya seperti apa? Maksudnya serupa itu bukan segambar tuh gini loh. Tuhan itu melihat nggak? Maha melihat, Ya sudah, manusia melihat nggak? melihat, Ya sama kan? Tuhan bisa bicara nggak? bisa, Manusia bisa. bisa. Nah, oke. Terus Tuhan itu eh, mendengar, melihat gitu ya sama. Manusia juga gitu. Maksudnya serupa itu gitu, tapi tidak sama. Kalau penglihatan kita pakai mata, ada tangan, ada telinga, mulut. Kalau Tuhan nggak seperti itu. Terus yang seperti apa Pak Ustadz? Ya beda melihatnya Tuhan dengan kita. Maksudnya apa? Kita eh, melihat karena Allah ciptakan mata. Apakah Tuhan juga punya mata? Kan nggak seperti itu, tidak sama seperti Oke. itu. Kalau kalau seandainya malaikat, menurut Pak Ustadz di Islam seperti apa? Malaikat sama malaikat. Ya malaikat itu termasuk makhluk karena Allah menciptakan Adam dari tanah, malaikat dari cahaya, jin, iblis dari api. Ya itu udah makhluk dia. Punya tangan, punya mata, punya hidung, semua sama, malaikat. Yang enggak sama seperti manusia. Makanya kalau kalau ditanya Jibril aja pernah menampakkan wujud aslinya punya sayap, sayapnya itu menutupi langit dan bumi itu dari besarnya. Aduh. Oke Pak Apalagi? Ustadz, saya bingung juga. Ya jangan bingung. Gini, kalau Islam enggak, saya mau jawab tentang Tuhan pakai Bible bisa. Iya, Ya, karena coba memang gini, kan sekarang gini. kalau Coba Pak sekarang Ustadz, gini. kalau Tuhan di Bible itu kan sudah ketahuan, sudah Apa? Apa? Seperti apa? seperti ini. Dia turun menjadi manusia. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya turun jadi manusia? Ini kan ada di Alkitab, kelahiran Gak Yesus. ada. Saya itu menguasai Bible saya itu gak ada. Sudah saya cari obok-obok gak ada. Ini Pak Ustadz itu kan menurut pandangan
menurut pandangan Hah? dengan kami itu perbedaannya ada. Karena apa? Apa yang kita imani tidak sama dengan Pak Ustadz Ya pakai dalil. Iman imani saya dalam itu sesuai dengan yang Yesus sampaikan, iman saya. Nah sekarang Kristen itu mengatakan Tuhan menjadi manusia pakai kitab apa? Kalau saya nanya ke Yesus saya. Nah kalau Kristen gimana? Ketika mengatakan Tuhan itu menjadi manusia, ini ajaran dari mana ini? Enggak tahu saya itu mengikuti Yesus. Loh, kata Yesus Tuhannya tidak pernah menjelma di langit dia. Nah, ayo. Tidak kelihatan lagi. Kalau kita ini kan kita kan Yesus bisa apa, Tuhan itu bisa turun berbicara dengan para nabi waktu zaman-zaman dulu, ya kan? Di mana ayatnya? Yang ketemu Nanti Musa saya kan, tanyakan. iya ayatnya kan banyak pada saat berbicara dengan Musa. Oke, tunggu dulu. Saya nanya dulu ke Musa. Musa, benar kamu bicara dengan Tuhan? Tidak, Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Malaikat Tuhan itu. Kisah begini, Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Di antara malaikat yang berfirman. Loh, malaikat juga di situ. Kalau Pak Ustadz ngomong seperti itu, baru 10 hukum Taurat itu siapa? Siapa yang tulis? Kalau untuk di Yahudi? Loh, kalau ya nanya ke Musa. Musa. Dia bukan malaikat. Nah coba, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Nah ini kata Musa. Bukan. Tapi ditulis di sini kita itu dari tangan Allah menulis. Dia bertemu. Coba sekarang kamu ya makanya pakai dalil, coba pakai dalil. Coba kisah Para Rasul 7:53, coba baca. Tapi saya baca di Keluaran dulu. Ya, Keluaran di mana? Coba ya itu oke. Keluaran 3 ayat 2, coba baca. Coba Keluaran 3 ayat 2. Nah, di situ malaikat apa Tuhan sendiri, coba. Coba. Ini tapi kita harus baca dulu perikopnya. Musa diutus Tuhan. Iya, Musa. coba terus baca. Keluaran 3 ayat 2, coba. Kalau di Keluaran 3 ayat 2 itu kan memang lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ya udah. Sebentar, Pak Ustadz, sebentar. Kita baca langsung semuanya, jangan langsung ya udah. Iya, walaupun semuanya tetap tidak bisa menghilangkan itu. Api yang keluar dari semak duri lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, nah, itu cuma ayat 3, ayat 2, cuma batas ayat 2. Mau lanjut? Iya, walaupun lanjut, walaupun dia mengatakan Tuhan, ya tetap yang bicara di situ malaikat. Dari awal udah malaikat. Aduh, Gimana? Nah sekarang kisah Para Rasul, coba baca kisah Para Rasul sekarang. Kisah Para Rasul 7:53, coba. 7 ayat 5. 53, banyak ayatnya di kisah Para Rasul itu banyak, tapi kita ambil satu aja. Ya 1. Ayat berapa? 53. Iya, 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi Malaikat deh. menurutinya. Itu malaikat. Iya, maksudnya itu kan dari ayat ini, tapi mesti Udah maksudnya udah jelas dibaca sendiri kok masih dimaksudnya udah jelas. ini kan yang dikatakan itu pembelaan dari Stefanus. Ini kan turunan-turunan dari Stefanus pembelaan untuk yang Udah di ayat itu siapa yang berfirman? Yang menerima dari siapa dia? ini kan di sini kan kisah Rasul ini judulnya kan dari Stefanus. Dan nanya dari siapa? Di situ yang memberi Taurat siapa di situ? Yang Stefanus berfirman. kan dia pengikut Kristus. Hah? Hendak menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh siapa? Malaikat. Iya, memang dia katakan kan dari malaikat. Tapi yang hukum Taurat ini yang bukan malaikat tapi Allah sendiri yang memberikan kepada Musa untuk. Gimana sih? Wong barusan kamu baca yang disampaikan oleh malaikat. Gimana? Ini kan kita baca dulu kan dari itu kan harusnya dari Keluaran dulu. Ya Keluaran juga malaikat. Tadi kamu baca sendiri juga Keluaran 3 ayat 2. Ya, tapi itu kan 3, ada juga ayat lain kok yang Gimana sih? Musa di itu. Yaudah nanya apa lagi? Yaudah nanti tak jawab pakai Quran dan Bible nanti. Ayo. Apa lagi?
Apalagi ya, Ustaz, kok berat. Ya sudah, tidak ada pertanyaan lagi Pak Ustaz. Tadi mau tanya apa? Lucu. Barusan ada Kristen yang bingung mau tanya apa. Atau gini, Ustaz Tata, kita bantu kasih pertanyaan aja gimana? Iya, bantu aja. boleh, Ustaz, boleh. Ya, Bang Onel ya. Pak Ustaz, Bantu Pak kasih. Ustaz. Hah? Ya kita bantu pertanyaannya. Gitu. Gini contoh pertanyaannya gini, pertanyaan Onel kepada Ustaz Tata. Ustaz, tolong bagaimana hukumnya ketika kita menuhankan utusan Tuhan ya? Itu hukumnya apa Ustaz gitu. Aku bantu aja pertanyaannya. Ya aku bantu loh. Tapi Pak Ustaz, kalau untuk saya itu, saya tidak mau bilang menuhankan manusia. Tidak ada pemikiran saya untuk menuhankan manusia, itu tidak ada. Masa manusia saya mau menuhankan? Kan tidak. Ya makanya kan pertanyaannya dulu, apa hukumnya gitu loh. Oh ya, bisa. Coba Pak Ustaz, coba ini jelaskan. Nah itu, apa hukumnya, nanti dicari siapa, ada nggak pelakunya, kan gitu. Menuhankan utusan Tuhan itu apa hukumnya Ustaz? Oke, dari Pak Ustaz saja, coba tolong dijelaskan. Iya, Ya Ustaz Tata lah, aku bantu pertanyaannya. Padahal. kita jawab kan dalam Al-Quran itu Yesus itu utusan Allah untuk Israel. Ali Imran 49. Pertanyaannya, ketika dia ngaku utusan, apa hukumnya kalau dituhankan? Al-Maidah 17. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih. Nah, padahal Al-Masih Isa ini mengaku utusan. Kok dituhankan? Apa hukumnya? Ya laqad kafarul ladzi itu. Kafir mereka. Gitu. Sama seperti Yesus mengatakan dalam Bible, aku diutus untuk Israel, Matius 15:24. Kok kita paksa jadi Tuhan? Ya gimana coba? Berarti dia durhaka ke Yesus. Gitu loh. Maka nanti di ayat yang lain, "Nyalah engkau karena kamu memanggil aku Tuhan." Gitu ya. Kamu membuat kejahatan gitu. Manggil aku Tuhan, bermujizat atas nama aku, nyalah. Nah, itu nanti akhirnya. Murka Yesus itu. Aku bantu juga ya, Bang Wan. Gimana, panel? Aku bantu juga kau pertanyaan satu boleh? Onel. Silakan Ustaz Ali, silakan. Ya itu tadi ternyata pertanyaan Onel ini juga dia setuju dan memang dia sendiri tidak menuhankan utusan Tuhan gitu. Nah itu mantap. Artinya penjelasan Ustadz Tata itu sangat memperkuat pemahaman Onel gitu kan. Ya Onel ya, kamu kan tidak menuhankan utusan Tuhan kan? Kalau saya tuh tidak manusia yang menurut Pak Ustadz, kalau macam berpikir kalau kita ini menuhankan manusia, saya bukan seperti, tapi saya itu menuhankan Tuhan sebagai Allah sendiri. Lah iya, kamu tidak menuhankan utusan Tuhan kan? Tadi udah bener loh dari awal pertanyaan itu. Kalau habis Pak Ustadz pikir utusan Tuhan itu yang mana sih? Yang mana yang di ini menuhankan begitu? Utusan Tuhan itu salah satunya Yesus. Kalau untuk saya Pak Ustadz tidak. Dia sendiri. Saya Utusan Tuhan. Kalau dia sendiri, dia itu ada Allah sendiri. Ini gimana sih, tadi udah dijawab bagus-bagus, Tata kau sepakat. Sekarang kau meralatnya. Anda percaya atau tidak kalau Yesus itu manusia utusan Tuhan? Saya itu mempercayai karena begini Pak Ustadz. Ini lagi gitu. Karena saya itu tahu Yesus itu dia adalah Allah sendiri. Kalau mungkin Paulus menuhankan Paulus, ya memang tidak mungkin. Kalau Yesus saya menuhankan dia.
Di mana Yesus mengatakan kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri yang menciptakan alam semesta? Banyak ayatnya sih Pak Ustadz, tapi kan saya tidak hafal Satu aja. Coba tanya Tuhannya Paulus siapa? Tuhannya Paulus siapa tuh? Nah, Tuhan Paulus itu kan Allah. Allah itu yang di dalam diri Yesus. Balik lagi ke Yesus. Kan ujung-ujungnya poinnya menuhankan utusan Tuhan lagi kan ini. Gimana gini, kalau gitu saya punya pertanyaan Onel. Bagaimana caranya seorang Kristen yang bernama Onel ini sadar kalau utusan Tuhan itu bukan Tuhan? Nah, caranya gimana? Karena utusan Tuhan bukan Tuhan. Ya. Kalau utusan Tuhan bukan Tuhan itu yang saya kan tadi bilang Pak Ustadz. Kalau untuk Yesus yang dari Pak Ustadz bilang, kalau satunya Yesus, kalau saya tidak. Kalau mungkin Pak Ustadz bilang Paulus, Abraham, atau Ishak, Yakub, itu ya oke. Saya tidak menuhankan mereka. Aduh, lebih mundur lagi. Anda tidak percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan? Utusan dalam arti dalam diri dia sendiri. Anda percaya? Mundur lagi pertanyaannya ke dasar lagi yang paling dalam. Gini, Ustaz Alif, Anda percaya Ustaz Alif, atau tidak? Gak usah bingung Ustaz Alif. Gimana caranya biar bingung? Kan begini Pak Ustadz, saya jangan dulu. Caranya begini, caranya gini. Onel buat pertanyaan sendiri tentang Tuhan, terus lu jawab sendiri coba. Biar nyambung coba lu bertanya terus lu jawab sendiri. Yang saya bicara sedikit toh mengenai Iya. Baru lu jawab juga ya, lu bikin pertanyaan, lu jawab juga, silakan. Aku kasih contoh boleh dia Bang Andi? Aku kasih contoh untuk dia biar dia tahu. Boleh. Oke. Gini Bang Onel, coba misalkan saya bertanya, Fandi, Yesus itu siapa sih? Yesus itu utusan, Fandi. Ayatnya mana? Yohanes 17:3. Dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan, diutus oleh Bapa. Utusan Oke, itu apa, cukup. Fandi? Udah jangan terbanyak contohnya, kasihan, udah. silakan. Ya, Nel, silakan Nel. Nah, kalau kita kan nanti saya kembali lagi, saya bahas ini pasti kembali lagi. Balik. Karena ini kepercayaan saya itu kan saya sudah bilang, kita itu Allah itu sendiri, dia di dalam ada roh, ada anak. Itu tapi di dalam diri dia. Itu sebenarnya 3 pribadi. Apa itu? Seperti itu. Ya, aku bantu lagi Bang Andi, aku bantu lagi satu ya. Bantu Onel lagi ya. Yesus, apakah kamu Allah? Oh bukan, Van. Terus kamu siapa? Di dalam 1 Korintus 8:6, sebab bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, satu Allah, hanya Bapa Allah. 1 Korintus 8:6. Bukan Yesus. Tuhan itu, Lanjut. satu Tuhan, bukan satu Allah, satu Tuhan. Yesus pada saat dia turun ke dunia, tidak mungkin dia bilang dia Allah. Karena kalau dia bilang dia Allah, pasti dia dibunuh oleh umat orang bangsa Israel. Cuma Karena Tuhan itu pengecut namanya itu, Tuhan pengecut, takut dibunuh. Secara Abang Andi mau bilang pengecut, tapi intinya apa yang dia turun itu untuk supaya manusia-manusia yang berbuat banyak dosa merubah pola pikir dosa mereka. Karena ajaran Yesus itu baik adanya pada saat dia turun. Nel. Siapa sih yang ngajarin kamu nyembah Yesus itu siapa, Nel? Nyembah Yesus? Saya nyembah Yesus itu sebagai Allah. Dia itu Allah. Kita mengikuti ajaran Yesus. Loh, karena bukannya Yesus anak Allah. Kita mengikuti ajaran Yesus karena di dalam diri Allah sendiri itu Allah. Begitu, Pak. Nel. Bos, bukan jangan paksa, jangan fitnah Yesus itu. Mantap. Kalau kita gini, kalau kita pakai dalil, seharusnya kalau saran saya, Yesus seharusnya kamu itu ngaku Tuhan biar nggak dibunuh. Karena kalau ngaku nabi ya dibunuh. Kok bisa Tata? Baca Matius 23:30 dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh. Yesus ngaku nabi ya dibunuh. Coba ngaku Tuhan, takut mereka itu.
Ya, jadi secara logika seharusnya gitu. Udah tahu kalau ngaku nabi udah biasa kok dibunuh oleh mereka. Malah dia ngaku nabi. Ya dibunuh gitu. Coba ngaku Tuhan. Waduh, serem, Tuhan turun. Wah, ini hebat ini. Musnah semua kita itu. Nah, gitu takut. Kalau Kristen enggak, malah terbalik. Kenapa dia tidak ngaku Tuhan? Karena kalau dia ngaku Tuhan dibunuh. Loh, gendeng gitu itu. Justru kalau ngaku nabi dibunuh. Silakan Ted bertanya Ted. Gendeng. Kalau dia ngaku Tuhan pasti dibunuh. Mestinya Tuhan itu kalaupun dibunuh ya Tuhan nunjukin kegagahannya. Bodoh amat. Ini malah jadi lucu, ngajak kotak umpet. Maksudnya gini Pak Ustadz, karena apa? Begitu, mestinya gini loh ya. Waktu misalnya mau ditangkap nih ya Pak Ustadz ya Alif ya, waktu mau ditangkap, woi antara woi siapa lu menangkap gue Tuhan nih, enak aja lu gue gamparin, lo kan gitu. Justru dia yang pasrah, gimana sih? Nah itu dia makanya. Dia kan harus ditangkap, harus mati. Waduh, Dia harus mati dan dibangkitkan kembali. Itu kepercayaan kami. Sedangkan kepercayaannya Pak Ustadz kan beda. Nel. Suka-sukamu lah. Suka-sukamu Nel. Suka-sukamu. Ya, makanya Bang Fandi. Nel, coba kau tanya gini Nel. Sus Yesus. Nih coba kau tanya pada Yesus. Sus Yesus, apakah Tuhan itu bisa mati Sus? Gimana jawabannya tuh? Kalau pertanyaan gitu kan, maka saya bilang Yesus itu dia turun, dia akan mati juga dan bangkit. Itu pada saat itu. Jadi yang kita membahas ini kan, kita bahasnya ini pada saat dia hidup selaku manusia. Itu yang kepercayaan yang abang tidak terima. Kalau kita terima itu karena kita mengimani apa yang dia turun itu sebagai manusia dan dia akan bangkit sebagai Allah. Seperti itu. Ini bentar. Jadi menurut Onel malah ada manusia yang bisa berubah menjadi Tuhan gitu. Tidak ada manusia yang bisa berubah menjadi Tuhan selain Yesus sendiri. Oh, berarti ada. Berarti ada. Ya, Yesus yang turun dari manusia dan bangkit Berarti sebagai ada Allah. manusia bisa jadi Tuhan ya. Aduh, ini gimana ini nih? loh kesimpulannya. Jadi Tuhan di surga turun menjadi manusia, berhenti menjadi Tuhan. Setelah dia mati bangkit kembali menjadi Tuhan. Gitu ya? Seperti Nah, itu. tepuk tangan, dapat paketnya. Oh, jadi Onel kesimpulannya itu semenjak dari kandungan lahir sampai usia 29 tahun dia bukan Tuhan ya, masih belum Tuhan ya. Ya, karena di manusia kan masih di bumi. Oh ya belum Tuhan Bang Handi. Dari lahir Belum sampai Tuhan usia dia. 29, dia belum Tuhan. Nanti setelah hidup kembali bangkit baru jadi Tuhan. Mati dulu. Harus persyaratan Yesus jadi Tuhan harus mati. Mati dulu. Umat manusia harus mati dan bangkit. Nah, itu tepuk tangan. Paketnya datang. Yesus itu mau jadi Tuhan asal mati dulu. Kalau nggak mati dulu nggak jadi Tuhan. Jadi Yesus ini menjadi Tuhan harus memakai jasa tentara Romawi. Tentara Romawi, ciptaanku. Kau bunuh saya, kalau kau nggak bunuh saya nggak bisa jadi Tuhan lagi loh. Siap, perintah dilaksanakan. Apa begitu Nel? Kalau cerita kayak begitu ya, kalau kayak buat anak-anak kecil kayak begitu sih Bang. Silakan Ted. Ini ada Ted, ini Ustaz Alif, Ustaz Tata. Silakan kalau mau bertanya Ted. Iya, selamat sore, assalamualaikum. Tadi benar loh, bahwa Ustaz Tata bilang kayak gini nih, karena dia ngaku nabi, maka dibunuh. Emang Yesus kapan bilang dia nabi, Ustaz? Bang Tata. Tuh, Markus 6 ayat 4 di situ. Banyak dalilnya ya. Oh, Ketika Yesus ditolak, siapa ini? Dia bermujizat.
Tapi dia ditolak. Akhirnya Yesus sedih. Beginilah seorang nabi. Udah biasa diterima di mana-mana Oh kecuali iya, betul betul. Betul Bang, betul. Betul, berarti dia sekaligus menyatakan dirinya juga sebagai nabi ya Ustadz ya. Iya, kata Yesus sih, tahu juga, saya tidak tahu kata Yesus. Nah iyalah kan kayak gitu ditulis di situ ya berarti gitulah Bang. Ya udah gitu. Oh, jadi alurnya nih begini rentetannya ini, Ustadz Alif, Ustadz Tata. Yesus itu lahir, dia sebagai nabi, sampai di usia 29 tahun. Setelah usia katanya 33 tahun berapa gitu, disalib gitu. Nah, dia naik pangkat menjadi Tuhan. Betul begitu, Onel? Kata Paulus kayak gitu. Kata Onel tadi gitu. Onel juga. Tapi si Onel tuh ngutip atau baca surat Paulus, ya kan Bang Onel? Ya itu Roma 14 nomor 9. Nah, betul. Nah itu. Tapi gini, Onel. Yesus setelah mati bangkit jadi Tuhan. Yang jadi Tuhan ini berikut tubuhnya juga ya? Kalau sampai di situ saya kurang pahami. Tapi intinya dia bangkit, dia Allah sendiri menjadi Tuhan. Loh, ketika dia bangkit, namanya juga bangkit kan berarti berikut tubuhnya tuh. Kan di kuburan tubuhnya nggak ada. Jadi Pak Ustadz ini sekarang kita lagi ngomong pada saat dia mati, pada saat dia masih ada di bumi nih. Begitu ya kan? Iya, ketika dia bangkit kan bareng sama tubuhnya. Iya, betul. Betul. Betul kok. Kan tubuhnya nggak ada ketika Maria nyari. Siapa yang nyuri mayat Tuhan kan gitu? Pada saat dia Tubuhnya udah nggak ada. ya, pada saat dia bangkit, dia bertemu dengan murid, ada yang tidak mempercayai, ada yang nanti tiba-tiba percaya. Lah Dan itu pada kan saat sama itu tubuhnya kan? Sama Iya. tubuhnya kan? Iya, jelas sama tubuhnya. Dan pada saat itu pasti banyak juga yang tidak mempercayai Kak, karena apa yang dia bilang itu dia bangkit betul. Ada yang tidak mempercaya bahwa ini setan. Tapi apa yang sudah yang dia bicarakan, dia akan mati dan bangkit. Itu kan jelas di Alkitab mengatakan. Iya, yang bangkit sama tubuhnya, yang tadinya manusia mati itu kan sekarang udah jadi Tuhan. Ya. Berubah statusnya kan. Tubuhnya tetap ada kan. Iya. Nah, Tuhanmu berarti sekarang diangkat ke langit seperti itulah bentuknya gitu. Pada saat dia bersama murid-murid, dia mau naik ke surga, mungkin tubuhnya juga terangkat. Tapi pada saat di surga ya kita tidak tahu seperti apa. Mau jadi tubuhnya atau yang hilang atau tidak tahu. Itu kan kita manusia tidak tahu sampai di situ lagi. Intinya dia terangkat ke surga dengan tubuhnya, tapi tidak tahu sampai di surga seperti apa kan tidak tahu. Nah iya, kita ngomongin yang tahu aja. Bersama Iya, tubuhnya yang terangkat ke surga. Kalau pada saat itu ya terangkat dengan tubuhnya. Nah iya. Iya seperti Kan udah itu. jadi kan tubuhnya udah jadi Tuhan kan? Ya mau bilang ya mungkin. Lah kan tadi kau sendiri yang percaya pakai dalilnya. Dia Iya, itu jadi Tuhan setelah Jadi, mati, Bang, bangkit Bang, bersama tubuhnya. naiknya Yesus ke langit atau surga lah katakan itu berlawanan dengan gravitasi bumi. Itulah dahsyatnya Tuhan itu maha kuasa. Maksudnya gimana? Mengerti ya? Yang ngerti ya Bang? Maksudnya iya, gimana? Saya ngerti gini. Kalau ini pasti Dasarnya Jelasin Bang, jelasin Bang. Dasarnya gini loh, tunggu dulu. Dasarnya Kristen itu selalu bertentangan dengan akal logika. Umumnya orang bangkit dari kuburan itu menjadi hantu, kalau Kristen jadi Tuhan itu. Gitu. Jadi banyak ajaran-ajaran yang secara logika itu udah masuk akal, tapi masuk akal ke Kristen. Kayak tadi itu. Orang Israel itu mengincar nabi untuk dibunuh, malah Yesus ngaku nabi. Seharusnya ngaku Tuhan, gitu ya. Nah di Kristen kenapa dia tidak ngaku Tuhan, takut dibunuh? Loh salah.
Justru kalau ngaku nabi dibunuh. Juga gitu. Yesus bangkit dari kubur, umumnya jadi hantu, kalau ke Kristen malah jadi Tuhan gitu loh. Ya. Nah, jadi selalu terbalik terus pikiran Kristen ini gitu loh. Iya, repot juga Ustadz masalahnya. Saya ada anak suka beli balon buat hiburan ya, kan ada gambar jerapah, gambar apalagi kuda, gambar apa gitu. Begitu dilepas jatuhnya ke atas, Ustadz. Terbang ke langit. Bener ya, kalau udah diisi, Itu melawan gravitasi kalau juga sudah itu. diisi angin loh. Kalau nggak diisi angin kan jatuh, Bang. Nah iya, jadi Tuhan juga lagi jangan-jangan buat Kristen itu. Makanya Bang, hebat Tuhan, Bang. Apa-apa batu aja Oh, hebat dicelein Tuhan. ke atas, turun lagi ke bawah. Iya kan, kalau Iya, pesawat setara kan dengan balon begitu gas ya. jadinya. Ya. Jadi Iya, abang jadinya bilang setara Tuhan dengan balon amin, gas. gitu. Pak Ustadz, kalau ini pemikiran saya Kristen begini, apa saya itu kalau untuk saya itu mempercayai Allah di dalam hukum macam seperti dari Kejadian sampai apa tuh, apa Ayub apa itu berbicara mengenai Allah. Nah, tidak sampai ini dulu perjanjian lama itu Allah menceritakan Allah, kita tuh mempercayai Allah, apa yang Allah perintahkan dari Musa, Abraham segala macam itu kita percaya. Oke, baik. Tapi kalau Allah memerintahkan jangan makan babi, kenapa dimakan? Ya, saya kan tidak makan itu dari pribadi yang lain, saya tidak tahu yang lain. Intinya Oke. kan saya Lulus satu. Kalau Allah memerintahkan jangan membunuh orang yang tidak bersalah, setuju? Setuju. Setuju. Terus kenapa Yesus dibunuh tidak bersalah? Nah, itulah Itu kan kesalahan orang Romawi, Bang. Kena lagi deh. itu pintarnya setan. Itu pintarnya setan. Sekarang begini, Itu kesalahan orang Romawi, Bang Andi, bukan salah di Yesus itu. Cek 1 2. Selamat sore. Tar dulu Noah. Ya. Kan perintah Bapak ini jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Iya. Kenapa Yesus dibunuh sedangkan dia tidak punya salah? Itu orang Romawi itu goblok. Kenapa Oke. dibunuh orang yang nggak bersalah, Bang? mereka bekerja sama sama ahli-ahli Taurat. Iya kan, Bang? Nah, di situ kan bangsa Israel pada saat itu kan tidak mempercayai bahwa Yesus itu seorang Allah atau ini. Pasti Kau kan percaya nggak? Kau percaya nggak itu pembunuhan Yesus di tiang salib? lah, percaya kan di Alkitab sudah mengatakan, Bang. Kalau kau percaya berarti kau percaya pelanggaran perintah Tuhan oleh tentara Romawi, betul? Memang mereka salah. Oh iya, jadi kau percaya, kau imani tindakan orang yang bersalah, begitu? Memang sudah diharuskan, kan sudah bilang anak Ya manusia. udah cukup, nggak usah panjang. Ya. Perintah Tuhan itu di surga sesuai dengan Bible, kuduskanlah hari Sabat. Kenapa lu rame-rame pergi gereja hari Minggu? Ayo. Itu kan masing-masing. Masing-masing. Itu bagian baru juga ada Yesus bangkit pada Minggu. Masing-masing. Memang di Yahudi, kalau Yahudi itu memang itu garis keras itu Sabat, itu jelas. Karena itu hukum memang jelas. Terus siapa yang nyuruh kau pergi gereja hari Minggu? Itu kan sudah dibilang. Itu kan masing-masing di dalam perjanjian baru waktu. Iya, siapa yang nyuruh? Kan Bapak nggak nyuruh perintahin hari Minggu gereja. Kenapa kau lakukan? Bahas lain lah, Bang. Ya udah, lanjut Ustaz Alif. Aku mau minum kopi dulu campur minyak rem. Panas hangat-hangat nih. Satu Silakan lagi. Ustaz Alif, Ustaz Tata silakan. Iya, sebenarnya ya kalau mengikuti perkataan Yesus itu kan selesai pembahasan. Kan contoh dia tidak menghilangkan juga hukum terutama, ya kan? Bahwa hukum terutama itu Pak dikatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, itu menurut Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Yahudi, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Anda setuju atau tidak di sini?
Setuju sekali, Pak. Nah, di hadapanku di sini lebih kalau kepada pengajaran Yesus, aku di situ berujuk kepada Bapa. Masih setuju ya? Ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan Bapa. Kan gitu? Ish. Aduh, duh, 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 duh. Kami punya aturan sendiri. Kami aturannya sendiri Al-Quran. Islam itu bukan berdasarkan Taurat, bro. Ada Al-Quran. Udah lanjut, Tat. Ya sudah. Nah, maka ketika dikatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapan Bapa, selaras dengan pernyataan Yesus, Bapa itu satu-satunya ilah yang benar. Kalau jangan ada padamu ilah lain di hadapan Bapa, Yesus katakan, kalau dia itu utusan Bapa, engkau tuhankan, engkau ilahkan. Berarti kau menghadirkan ilah lain di hadapan Bapa di sini. Pak Ustadz minta maaf kalau Anda Saya terima maafnya. ya, Saya berikan maafnya. ilah-ilah lain di hadapan Bapa itu kalau kita tidak seperti itu. Karena kita menyembah itu ya Allah sendiri, Allah Bapa itu dia sendiri loh. Loh, Bukan emang ilah Yesus lain. Bapa? Emang Yesus Bapa? Kan saya kalau yang kepercayaan saya kan saya sudah bilang dia di dalam diri Bapa, dalam diri Allah sendiri, Pak Ustadz. Aduh. Itu yang hal itu yang bikin Pak Ustadz bingung, tidak pernah Menurut enggak kembali lagi ini mundur pembahasannya. Duh. Menurut Anda Bapa itu Yesus? iya karena dia dalam diri Allah. Dia itu Allah sendiri. Oh, Kita- jadi maksudnya jadi gini, Bapak Pak Ustadz, Yesus. Sebentar. Saya jelaskan pribadi saya dulu. Saya itu kepercayaan kepada Yesus itu, tapi itu Allah dia karena dia Allah, bukan ilah-ilah lain. Tidak ada yang patung-patung atau apapun yang pohon atau apa segala macam tidak. Ya Tapi itu Allah udah lebih jauh lagi. Ketika jangan ada padamu ilah lain di hadapan Bapa, Anda menjadikan Yesus sebagai ilah. Lalu saya bertanya sama Anda, apakah Yesus itu adalah Bapa? Anda katakan iya. Betul ya sampai di sini pemahamanmu? Lah kalau Anda katakan Yesus adalah Bapa, pertanyaan saya, siapa Tuhannya Yesus ini? Bapa sendiri, Allah sendiri, dia karena dia sendiri ya kan. Kalau pada saat Yesus di bumi, dia menceritakan itu Bapa, bukan menceritakan dia. Aduh, kau katakan tadi Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Bapa, kau bilang tadi. Ya, Bener nggak? Terus Ya, ya. yang di langit, yang di surga itu siapa? itu kan Bapa, Allah Bapa. Jadi Bapak jadi dua. Itu kan anak, dia yang turun itu kan anak. Jadi maksudnya Bapak jadi anak. Ini, Pak Ustadz, saya kan bilang Allah dalam diri Allah ada Allah anak, Allah roh. Itu tak Ini lagi ngomongin Bapak. Bapak. iya, Allah itu sebagai Bapa. Bapa itu mengutus itu yang anaknya itu yang di dalam diri dia sendiri. Maksud saya itu kan Bapak begitu. tadi Anda setuju ya, Bapak itu yang di surga atau yang di langit? Hmm. Yang di bumi Bapak atau bukan? Ya bukan. Bukan. Berarti Anda menghadirkan ilah lain selain ilah atau Bapak yang di surga. Tidak ada Namanya dengan Yesus. ilah lain, Pak Ustadz, tidak ada. Loh, Tidak tadi ada. Anda katakan Bapak di surga. Ya betul. Tapi maksudnya, Yesus di mana? jadi dalam diri kan di dalam diri Bapa. Otomatis kita Yesus di menyembah dan- Yesus di mana? Tapi gini, Pak Ustadz, kita sembah Yesus itu di dalam diri Bapa sendiri itu. Loh, Seperti itu. ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, Ya kita masih mempercayai Allah. ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, berarti Bapak juga di dalam kandungan Bunda Maria gitu. Sekarang begini, bukan. Oh, gimana? Allah mengutus anak. Dalam arti Allah mengutus anak, tapi kalau kepercayaan kita kan
tiga apa nih satu hakikat toh di dalam diri Allah sendiri, dalam Bapa sendiri, dia mengutus itu turun, otomatis apa yang dia firmankan itu kita harus mengikuti di bumi ini. Firmankan yang Yesus ajarkan, kita ikuti Apa yang ajaran Yesus ajarkan? Apa yang Yesus ajarkan? Bapak itu ada di mana? Bapa pasti ditatanya toh, Nah, di langit kan? ya. Ya, berarti Yesus bukan Bapak kan? Iya, pada saat di bumi memang dia bukan Bapa. Oh, tadi Anda katakan Bapak. Oke, sekarang agak sadar lagi. Yesus yang di bumi bukan Bapak, karena Bapak itu yang ada di langit atau di surga. Nah, Bapak ini satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti selain Bapak bukan Tuhan. Kan gitu? Nah, betul. Nah, maka ada ayatnya, jangan ada padamu sembahan lain di hadapan Bapa. Iya. Nah, maka Yesus tidak layak untuk dijadikan sembahan atau dijadikan ilah. Iya, pada saat waktu dia hidup itu di bumi itu memang tidak ada di ini sembah waktu itu. Orang kan tidak tahu. Ya udah, berarti yang mengilahkan Yesus, dia itu tidak mengikuti pengajaran Yesus. Kita kan ikuti, Pak. Terus Aduh, gimana lagi? semenjak Yesus dia mati dan bangkit kembali ke Allah, maka ketahuilah bahwa dia itu adalah Allah sendiri, dia di dalam diri Bapa sendiri. Jadi kita harus mengikuti apa yang difirmankannya, Pak Ustadz. Capek lah aku. Kenapa Ustaz Alif? Gak usah bingung. Kadang waras, kadang enggak. Pokoknya jangan ketawa dong. Bingung. Siapa Ustadz? Tapi Onel kan tetap santai, tidak emosi. Jadi kita tetap menghargai Emang sikapnya lah. Saya juga menjelaskan apa yang saya pahami, Pak Ustadz. Tapi gini loh, Onel ini tergolong jujur juga. Iya, makanya. Polos pula. Ini satu pertanyaan saya betul ya, yang ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, pertanyaan saya, siapa yang di sebelah kiri Yesus? Iblis. Ye? nggak ada. Jangan. Ketika Yesus mengatakan, mulai hari ini anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, kan gitu. Nah, Yesus kan mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, siapa yang di sebelah kiri Yesus? Tidak ada. Nggak ada. Loh, kok enggak paham sih? Yesus katakan duduk di sebelah kanan Bapa. Iya. Maka pertanyaan saya, siapa yang di sebelah kiri Yesus? Bapak. Nah, itu kan sederhana sebenarnya. Tanya lagi Ustaz Alif, siapa Bapak itu Ustaz Alif? Tanya lagi Ustaz Alif, siapa Bapak itu? Bang, mengatakan di sebelah kanan itu Bang kesetaraan. Yohanes Loh, kok melihat malah jadi wahyu, disetarakan? Bang. Jangan fitnah Yohanes- Yesus. Bang, Yesus Yohanes- katakan gini, aduh, tapi gini loh, Aduh, sebentar. gantian dong yang bicara, Bang. Ya sudahlah, saya baik hati. Oke, gini Bang. Mungkin kita agak ada sedikit beda pemahaman ya, tapi saya hanya menyampaikan apa yang aku pernah baca di kitab Wahyu begitu. Tadi kan Abang nanya statement Yesus yang mengatakan mulai saat ini aku akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Abang bilang siapa yang di belah kiri Yesus? Allah Bapa begitu ya. Nah, di situ kalau saya memahami bahwa duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan merupakan suatu posisi atau place atau tempat, tetapi kesetaraan begitu, baik kuasa, baik otoritas ya. Kenapa? Karena di kitab Wahyu juga dikatakan bahwa Yohanes itu melihat penglihatan bahwa hanya ada satu tahta. Yehezkiel juga melihat pewahyuan seperti itu, satu tahta dan satu yang duduk di sana. Maju begitu. Ustaz. Dipanggil. Lanjut, Wanes. Bang. Si Tetet ini, si Butet ini Wanes ya. Tunggu dulu gak, kasih kesempatan Ustaz Tata. Silakan Ustaz Tata.
Ya enggak, saya barusan dipanggil-panggil hadir gitu. Bener bang, Oke, jawab ya. bener bang. Saya luruskan sedikit. Ini pendapat saya, boleh dipercaya, boleh juga enggak gitu ya. Jadi artinya gini, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah secara fisik. Jadi bukan secara alegoris. Jadi memang ada dua tahta. Kalaupun di dalam Alkitab tidak ditunjukkan dua tahta, itu memang sengaja supaya Ini kita ada itu Ustaz Tata di sini Bang berpikir. Luka, Ustaz Tata. Iya, iya. Jadi supaya kita itu berpikir. Oke. Kemana dia? Buang aja, Enggak. buang. Lanjut, Kalau lanjut. ada, maksudnya gini, kalau ada dua tahta, lah yang Roh Kudusnya nggak kebagian. Silakan Ted sama Onel, Kira-kira silakan. kalau ada dua tahta, dua-duanya bisa debat nggak? Bisa. Iya. Kalau ada dua bisa lah. Ini Bang. kita pakai Bisa dalil lah. lagi. Iya, Kita pakai dalil lagi, Ted. Kita pakai dalil lagi ya, Bu Ted ya. Di sini kan contoh ini yang Yesus katakan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Di hadapan Allahku, kata Yesus. Siapa Allahnya Yesus? Berat ini. Iya, dijawab, Bang Onel. Bukan berat, kalau aku memahami ya berdasarkan. Yesus katakan di hadapan ilahku. Iya betul bang. Jadi Siapa ilahnya Yesus di situ? Ini Yesus sudah terangkat loh ini. Ini pembicaraan dia di Pulau Patmos loh. Udah bukan manusia yang diceritakan usia 33 tahun lagi ini. Gimana? nanti lah dulu bang, aku pahami dulu ayat-ayat lainnya bang. Nggak bisa asal jawab. Loh, kalau Yesus katakan sempurna di hadapan ilahku, siapa ilahnya Yesus? Kan tadi sudah sepakat Bapa. Nah, berarti pernyataan Bapa itu harus dipegang. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau kau ilahkan Yesus, berarti engkau mengkhianati perkataan Bapa yang diajarkan kepada Nabi Musa, yang diajarkan kepada Yesus. Yesus sendiri katakan di hadapan Tuhanku, di hadapan ilahku. Dia sendiri yang bilang, loh kenapa malah jadi yang di hadapan ilah itu engkau ilahkan juga? Ya pusing sih kalau Tuhannya dijadikan 2 atau 3. Bukan 2 atau 3, 1. Kita kenal, kita memanggilnya Allah atau Tuhan begitu kan, karena dia yang mencipta. Lalu ketika proses Ted, untuk Kak Ted, penyelamatan kita Wahyu sebut 3 ada nomor 2, manusia. ini yang saya bilang tadi, saya pakai dalil. Wahyu 3 nomor 2, Yesus katakan, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan ilahku. Siapa di situ ilahnya Yesus? Yang dimaksud di situ emang sih dialognya agak lucu sih bang. Kok aneh Kak Tet ini, kok dialognya dibilang lucu? Itu Bible loh. Betul, tapi kita kalau berpikir secara logika manusia kita nggak paham. Tapi ketika kita mengerti bahwa dia Tuhan yang mampu berbuat sesuatu, baru nanti kita bisa Loh, bilang tidak pahami lucu. dulu, pakai akal sehat, pahami dulu perkataan Yesus, aku dapati sempurna di hadapan ilahku. Siapa ilahnya Yesus di situ? Aku Itu nggak bisa pahami jawab. dulu. Aku nggak Yang nggak mau bisa jawab. jawab, bukan nggak bisa jawab. Anda punya doktrin masalahnya. Bukan bang. Jadi gini loh, ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya menjadi manusia, dia sama seperti kita ini manusia. Kita manusia yang punya Tuhan, mengakui ada Tuhan, percaya Tuhan, menyembah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, begitu.
Udah susah kalau mau main doktrin. Lanjut aja di gereja, Katet. Bukan. Ya kau sendiri ayatnya Anda nggak bisa ngejelasin, malah dibilang memang itu ayatnya lucu. Ya gimana? Padahal pertanyaan sederhana dari pernyataan Yesus, di hadapan ilahku itu siapa? Yesus katakan contoh gini, Ustadz tahta nanti akan dimuliakan di hadapan Tuhanku. Oh, pertanyaannya siapa Tuhan Mu'alib? Ya Allah kan gitu. Karena di hadapan Tuhanku. Nah itu juga berdasar pernyataan Yesus juga. Aku dapati sempurna di hadapan ilahku. Pertanyaan saya sederhana, siapa ilahnya Yesus di situ? Ya Allah Bapak itulah. Ya kan gitu dari tadi. Nah kata Yesus, Tapi kan Bapak harus ini Bang, tapi kan aku harus mengatakan ayatnya kenapa dia berkata seperti itu gitu loh. Lah iya itu barusan dikatakan ayatnya. Nah, di hadapan ilahku itu maksudnya kan kata Yesus itu Bapa. Dan kata Yesus Bapa itu satu-satunya ilah yang benar. Sesuai dengan Yohanes 17 nomor 3 kan gitu. Kalau satu-satunya ilah yang benar, berarti tidak boleh ada lagi ilah selain Bapa. Kalau tidak boleh ada lagi ilah selain Bapa, benarlah apa yang diajarkan juga oleh Nabi Musa. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu di hadapan Bapa itu nggak boleh ada ilah lain. Aku bertanya Aku nih. jawab. Siapakah nama Allah Bapa itu, Bang? Ah, itu pertanyaanmu itu bercampur. Kau aja yang jawab. Abang harus tahu lah. Abang mengatakan kayak gitu, aku tanya siapakah nama Allah Bapa itu, Bang? Siapa? Ah, aku nggak tahu. Kau aja yang jawab. Karena pertanyaanmu itu sudah bercampur, salah diksi. Nah, silakan kau jawab dulu aja. Siapa nama ilah Bapa itu? Namanya Yesus, Bang. Ah, kau malah bermasalah lagi di sini. Namamu Kalau yang begitu, sudah Engkau berikan kepada aku telah aku permuliakan. ya kepada kayak gitu aja nggak paham. Kamu ngasih anak nama, contoh Bu Teti ini kasih nama anak, namanya siapa? Siapa namanya? Markona. Nah, Markona ini dia mengaku bahwa ini adalah nama ibuku yang diberikan kepadaku, nama pemberian dari ibu. Masa kayak gitu aja nggak paham? Udahlah, Nggak mungkin namaku sama anakku, nggak mungkin. ya nggak sama, nama pemberian dari ibu, dari bapak. Sebagaimana juga ketika malaikat mengabarkan. Yesus bilang gini, Bang. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Ayo loh, Bang. Lah iya, nama dari bapak. Ya sudah, nama dari bapak itu siapa sebenarnya? Low battery. Please charge. Namanya kalau di Alkitab Yesus, Bang. Yesus. Yesus itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ye? Bahasa Indonesia lah Yesus. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari bahasa apa? Bahasa Emang Inggris, ada- Jesus Christ. Bahasa Inggris dari Jesus bahasa apa? Christ. Bahasa Ibrani. Yahweh ya. Yahweh. Mana ada? apa? Yesus Ada, Bang. Yesus itu yang saya tahu nama Us itu dari bahasa Yunani. Nggak ada orang bahasa Ibrani namanya Yesus, itu nggak ada. Nggak Pokoknya kan ada. malaikat Kalau yang bilang, Anda Bang. katakan bahwa nama Yesus itu adalah pemberian dari Bapa, ya kita cari padanannya. Pemberian dari Theos yang ujungnya yang ujungnya Ye, terpental semua. Alamak. Aduh. Naik kembali. Sorry. Kenapa, Van? Terkeluar. Oh, keluar aplikasi.
memang berarti itu nama dari bahasa Yunani. Kalau itu nama Tuhanmu, berarti nama Tuhanmu bersumber dari Yunani. Karena nggak ada di Bani Israel orang Yahudi bahasa Ibrani yang namanya us gitu, nggak ada. Ya silakan Kate tanggapi. Kali rungkat ya. Enggak, saya perasaan dari tadi ngobrol terus. Iya, dari tadi ngobrol terus Bang Alif ini. Pintar juga Ustaz Alif ya. Aku tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ustaz tadi ngomong kita sudah terpental. Wah, punyanya Ustadz Alif ini aplikasinya ini multi apa ini ya sama HP-nya. Kok bisa yang lain rungkat, punya Ustadz Alif nggak rungkat loh? Iya, aku dari tadi masih ngobrol. Luar biasa, luar biasa. Cuma hostnya aja yang rukat. Aku enggak, dari tadi ngobrol sama Butet. Aduh. Lanjut lah. Silakan Onel. Mana Ted tadi? Silakan Ted. Jadi Pak Ustadz, jadi nama Yesus itu diangkat dari bahasa Yunani. Ya iyalah, Lah, iya, masa bahasa kan? Bugis. Iya, mungkin dari bahasa Yunani. Tapi ada juga kan apa bahasa Ibrani. Kalau Ibraninya Yesua. Ya. Yesua. Kalau Yunaninya Isus, Paulus, Markus, Matius. Itu Yunani semua. Sama itu. dengan Onel ini kan, misalnya kalau di Indonesia Onel, terus kalau ke Ibrani Unul, nah kalau ke Yunani menjadi Ones gitu. Jadi kalau bahasa Yunani karena apa ya, Yesus itu kan pada saat itu Yunani yang kayak bahasa ibu kota mungkin. Kagak, kebanyakan minum es, kebanyakan esnya. Waduh. Paulus, Markus, Matius, Lukas. Kalau itu saya kurang pelajari, saya kurang pahami juga nama-nama Tuhan dari sana. Saya belum tahu hal-hal seperti itu. Kurios, Apostolos, Theos. Tuh, semua ujungnya. Theos, Zeus, Horus. Kalau Pak Ustadz, kalau Nabi Yunus ini dari mana sih asalnya? Kalau boleh tahu dari Pak Ustadz. Nabi Yunus itu suku apa sih? Lupa, aku nggak tahu. Itu kalau di Al-Quran itu ada loh nama asli, nama lainnya itu. Itu menceritakan juga di Al-Quran ya Pak Ustadz? Ada kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus dari negeri Sam Palestina, Pak Ustaz. Berasal dari suku Benyamin. Dari salah satu dari 12 suku Israel. Turun Benyamin putra Nabi Yakob. Itu Tad. Wah, mantap Bang Adi. Lanjut. Bang Adi, Benjamin, suku Terima Benjamin di kasih. mana? Di Palestina. Oi, Hah? lanjut dulu, gua lagi makan. Nggak enak ngomong. Pak Ustadz, suku Benjamin dari mana, bagian Palestina? Nggak tahu aku kalau ditanya ke situ-situ. Saya juga nggak tahu Pak Ustadz, makanya saya Ya udah, ngapain juga dibahas. Mas apa lagi? Jadi Pak Ustadz, saya cuma mau bilang itu yang kayak saya ini, kepercayaan saya itu kita tuh menyembah Allah, tapi melalui Yesus. Karena Yesus itu yang difirmankan dari Allah. Allah menyuruh Yesus itu seperti itu, tapi dia di dalam diri Allah sendiri, dia pribadi Allah juga. Seperti itu Pak Ustadz. Bentar, kalimat melalui Yesusnya itu seperti apa sih sebenarnya? Misalnya gini,
Yesus kan alam memang bilang itu kayak seperti utusan, ya kan? Tetapi yang pemikiran saya itu utusan itu di dalam diri dia, di dalam satu apa ya? Satu hakikat dia begitu. Diulang lagi yang tadi. Udahlah, aku lanjut. Bang Romo.